Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya lewat di Sumba Tengah atau yang biasa dikenal dengan Anak Kalang, Sobat Budaya pasti sudah tidak asing dengan pemandangan lanskap sawah yang sangat luas. Yaps, betul sekali, Sumba Tengah dapat menjadi salah satu lumbung padi yang ada di Pulau Sumba, sehingga rata-rata mata pencaharian masyarakatnya ialah petani. Pada zaman dahulu kala, sebelum mengolah lahan pertanian sampai dengan hasil panen, para petani yang ada di Sumba Tengah melakukan beberapa tradisi ritual adat. Berikut kita simak ulasan dari Bapak Umu Sangadi, salah satu tokoh masyarakat yang ada di Sumba Tengah, tentang prosesi ritual adat dari mengolah lahan sampai dengan mengolah hasil pertanian yang dilaksanakan oleh nenek moyang. Selain itu, kita juga dapat menyimak pandangan tokoh agama dari salah satu narasumber kita, Bapak Pendeta Emeritus David Umbudingu STH, dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang dilihat dari sudut pandang sosial, budaya, dan agama. Ya, kalau menurut saya, sesuai dengan pemahaman mereka dan imannya mereka, ini tanah awal dari dulu. Karena kenapa? Mereka mengatakan bahwa bumi ini, tanah ini adalah ibunda kita, dan air hujan adalah bapa yang dicurahkan di atas bumi ini, tumbuh segala macam kebutuhan kita. Kita besar, kita bisa hidup, kita bisa menikmati segala hasil bumi. So, mereka masih ada satu ritual yang mereka lakukan, yaitu Pohulu Ngombo. Pohulu Ngombo. Pohulu Ngombo yaitu karena dulu rumah kita alang, jadi alang yang sudah rusak diperbaharui karena hujan, dan harus diperbaiki untuk kita aman dan nyaman menghadapi kerja dalam musim hujan gitu. Terus kemudian disusul dengan acara kecil, ritual kecil, yaitu Payadung Winipari. Di Payadung Winipari mereka melakukan kebaktian ritual agar yang Maha Kuasa itu memberi berkat dan merestui benih itu agar benih itu bisa tumbuh dengan baik. Sesudah itu, ketika mau turun ke sawah, masih ada satu ritual, yaitu Pogurabah. Pogurabah. Rabah itu yang dipakai pukul kepada kelompok kerbau yang dipakai untuk mengolah sawah. Maksudnya, agar kali itu diberkati oleh ilah mereka, ketika mereka pukul kerbau ini jangan memberi sengsara bagi ternak itu. Tahapan yang keempat yaitu ketika mau turun ke sawah, lenca, ada padakuru yang dilaksanakan di kandang kerbau. Macam dulu saya biasa ikut satu tim di Galuwatu, kampung kandang kerbaunya Bapak, walaupun dia tinggal di Galuwatu, tapi kandang kerbau di Galuwatu. Jadi itu dilakukan ritual pada kuru. Ritual pada kuru di situ hanya bawa ayam dan sirih pinang sebaya dan kelapa. Air kelapa itu ditaruh di piring, dicelupkan ada daun kayu dan disebarkan di kerbau. Pada waktu sore hari ketika kerbau itu masuk, itu baru dilakukan pelaku. Saya lupa tadi Bapak bahwa ritual membawa Pohulu Madauli itu di rumah induk. Di kampung itu? Di kampung. Rumah induk dengan tadi ini Pogurabah. Jadi bakul itu kan? Itu bakul, ini cuma bakul dua Pohulu Ngombo. Sedangkan Payadung Winipari di masing-masing rumah. Itu.
Jadi Pugurabas dan Paulung bawah ini di asli itu. Jadi pada kuruku di kandang kerbau di kampung Itu dilakukan oleh ratu memang. udah ratu semua dengan ratu semua. Oh ya, ya, ya. Dengan ratu semua. Kemudian setelah selesai acara pada kuruku baru turun ke sawah. Ya, ya. Bawihi maksudnya bukan kakinya manusia tapi kerbau punya kaki ini yang luka-luka karena pakai lenca supaya bisa disembuhkan. Gitu. Ya, ya, ya. Dan penyampaian ucapan terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menyertai mereka pada saat mereka mengolah sawah sampai padi itu tumbuh dengan subur. Ketika padi menguning masih ada satu ritual raga pari. Oh ya, padi yang sudah. Padi sudah menguning. Jadi raga pari dalam pengertian kalau pemahaman kita karena mereka berdirikan ini orang-orangan ada dari daun-daun pisang dikelilingi sawah agar sebenarnya menjaga dari burung kalau pengertian kita. Oh, ya, ya. Tapi pengertian mereka itu suatu acara ritual punya mereka harus makanan ini yang dengan susah payah dikerjakan harus dihormati secara baik. Oh, ini padi semen sudah menguning. Sudah menguning. Oh, ya. Karena Tuhan menerima doa mereka, padi ini sudah dilindungi, diberkati, sudah menuju kepada panen. Jadi mereka melakukan upacara di sawah. Jadi ada ketora, sawah ada ketora. Itu ada persembahan juga. Persembahan bakar satu ekor ayam, potong satu ekor ayam, satu kelapa muda, satu tempat nasi begini di situ. Jadi ratu saja sembahyang bersama anak-anak yang sama-sama. Jadi mereka makan di situ juga. Oh, makan sudah itu tadi. Mereka makan di situ juga itu korban tadi ayam, satu ekor ayam. Gitu. Itu yang namanya raga pari. Kemudian kalau mau panen, mau potongin padi, karena dulu masih manual, kada harubuk. Itu dilaksanakan lagi satu ritual sebagai ucapan terima kasih karena Tuhan telah memberikan hasil. Mereka lakukan di ketora juga, sembahyang satu ekor ayam dan satu tang hobi nasi, potong situ, bakar situ, makan di situ. Besoknya baru mereka lakukan rubuh. Oh, jadi setelah raga pari tadi masih ada untuk pemberitahuan mereka mau potong. Ya. Jadi sembahyang lagi di situ. Oh, itu rentetan dari raga pari tadi. Setelah raga pari, waktu dia mau kita panen, kita lakukan itu. Oh ya, ya. Jadi menyampaikan ritual doa syukur mereka kepada ilah mereka karena mereka sudah beri hasil yang cukup bagus. Ya. Panen. Setelah itu mereka tumpukan. Dulu tidak langsung dipotong, langsung dirontok. Tapi rontoknya pakai kaki dulu. Ini istilahnya ini. Jadi tidak langsung dirontok ini padi. Mereka masih tumpukan. Setelah tumpukan, mereka melakukan mau rontok ini padi atau mau iling padi, mereka lakukan ritual lagi. Satu ekor ayam mereka sembahyang, baru buka itu perlindungan dari alam itu kan tumpukan padi lindungi agar jangan kalau kena embun begitu, walaupun sudah musim kemarau. Jadi itu pepurung luar.
Itu sembahyang lagi? Sembahyang lagi. 1 ekor ayam kan? 1 ekor ayam lagi, sembahyang lagi. Jadi di rumah sebelum turun di situ apa saya lupa tadi, sebelum turun di Purung Lua, mereka masih melakukan upacara lagi di rumah Payadung Tapu. Baru tadi dilakukan Purung Lua. Payadung Tapu yaitu tikar yang mereka pakai untuk injak ini mereka harus kasih makan. Jadi sembahyang lagi? Sembahyang lagi, 1 ekor ayam kasih makan ini tikar supaya tikar ini jangan dirobek dan berarti dulu ini orang-orang patuh betul ya? ya. Ya. Baru Purung Lua di sawah, Purung Luanya di sawah. Payadung Tapu tadi di rumah. Nah, setelah itu kalau mau dibersihkan ini padi, dianginkan, mereka menghormati angin lagi. Mereka lakukan upacara di pebu. Jadi memohon angin lagi? Mohon angin. Jadi mereka duduk situ, ratu duduk di depan tikar. Mereka panggil angin. Panggil angin dari Melowa, tengah ini, agar dia bertiup menuju utara begitu. Karena tumpukan tadi selatan utara. Oh, ini posisi ya? Posisi, iya. Selatan utara. Memang kalau secara sekarang ini, kalau musim kemarau kan angin dari Australia. Iya. Jadi mereka meminta dari Melowa dan tengah ini agar angin ini didatangkan supaya padi bersih. Setelah mau pebung tadi, ada lagi upacara sebelum panggil angin, upacara Payadung Kaweda. Kalau pakai Kaweda beda? Beda. Ini Payadung Kaweda lagi. Mereka lakukan di rumah tadi, memanggil angin di sawah. Di sawah. Sedangkan Payadung Kaweda ini, Payadung Kaweda ini di rumah. Jadi ini Kaweda ini yang mereka kuduskan itu karena ada situ waktu dali, kelapa, sirih pinang mati. Oh, itu disebut Dan Kaweda. ada punya tempat yang begini untuk simpan itu. Ada satu butir telur ayam jantan yang kecil sekali. Ya. Kalau bilang telur ayam jantan menurut mereka. Padahal yang telur ayam betina cuma dia kelainan yang kecil itu kecil kan yang begini. Itu harus masak dengan kulit dan taruh situ sampai selama-lamanya tidak dikeluarkan. Di situ yang ada dalam Kaweda. Itulah yang mereka hormati agar nanti ketika mereka pebu bisa berkati padi melimpah. Walaupun sedikit tumpukannya, Tuhan menerima supaya terbanyak begitu. Pertama sebelum diisi dalam, dulu belum ada karung ubu, itu pakai walabo. Oh, keneu. Lain keneu kecil, dia walabo itu isinya 7 black. Oh, 7 kaleng. 7 kaleng itu ada ukuran dulu Bali dalamnya. Bali. Bali. Betul. Ukuran mereka. Jadi isinya jual bau 7 black itu. 7 Bali. Itu Bali. Jadi punya mereka itu bukan jumlah karung. Tapi Bali. Di Hainu yaitu 2 walabo. Hawa itu 20 walabo begitu. Oh, begitu ya. Baru Hamaraka itu 200 walabo. Begitu. Jadi itu ketika selesai isi dalam, dianginkan dan diisi dalam walaboku ini, yang lebih dulu sekali sebelum taruh dalam walaboku, ditaruh dalam Kaweda. Jadi Kaweda ada bola besar Kaweda,
baru ada bola kecil lagi diisi dua nih. Oh, isi padi tadi. Isi padi dengan di atasnya disimpan ada tempat tersendiri khusus itu beberapa barang tadi yang disebut yang diisi. Iya. Itu setelah itu mereka pulang lebih dulu, dijunjung lebih dulu. Untuk sementara belum dimuat di atas loteng ini, kawela ditaruh di atas leliuman, kabring urat, kabring ini ditaruh di situ, disimpan di situ, tunggu acara pada kawela. Jadi semua hasil ini dibawa sudah. Oh ya. Dibawa dimuat di atas loteng. Setelah selesai rapi semua ini hasil sawahnya mereka melakukan ritual pada TKW. Oh, setelah ini hasil panen sudah di rumah. Hasil di rumah sudah dirapikan. Jadi pada TKW yaitu mereka sembahyang lagi. Itu berapa hari Pak? Setelah semua, karena kalau orang banyak sawah berapa hari, cukup lama juga tidak menentu, tidak ada waktu tertentu. Jadi yang pada pokoknya selesai semua ini hasilnya dirapikan. Baru dilaksanakan upacara pada TKW. Orang yang mampu bisa juga tikam babi. Tapi kalau kita tidak mampu, tidak menjadi kewajiban. Gitu. Mereka potong ayam saja, ritual lagi, sembahyang lagi. Dari leli tadi ini semua di atas Umalarang. Naik. Itulah yang menjadi persiapan mereka ketika musim paceklik. Tidak ada sama sekali, hanya makan ubi, pergi mendarat sana sini. Tapi iskala inilah ketika di dalam rumah itu anak mereka ada yang sakit perut, mereka ambil. Jadikan bubur makan. Jadi obat kan? Dia menjadi obat, karena setelah anak kecil bayi tidak bisa kasih makan ubi. Jadi pada KW data yang disimpan di loteng tadi ini padi dia di dalam. Padi ya, padi bola itu dalam KW itu bola KW. Ada bola KW. Sedangkan tempatnya ikan ini Batu Dali, Kelapa, Filipina itu ketut. Ketut. Namanya ketut. Ketut tidak di KW itu. Hanya begitu secara garis besarnya. Pahali. Jadi pupuk kerbau dibersihkan sudah supaya mereka bebas untuk makan. Tapi sebenarnya membebaskan diri mereka juga dari penyakit-penyakit yang hidup di daerah itu. Itu dibuat upacara juga. Lalu terakhir ialah ada dikatakan pendeta kaweda. Jadi biasa dulu kan orang kalau mau potong padi, sebelum potong padi ambil dulu ikan begini, lalu digantung di tempat tahap. Tandanya bahwa ini sudah ada pengumuman bahwa kami minggu depan ini kami akan panen. Lalu ketika sudah panen, pas harobuka, satu ikan besar ditaruh di atas luar, air dulu, taruh, itu miliknya ratu di atas. Tidak bersama dengan kita juga semacam perpuluhan kecil. Sesudah itu waktu sudah terakhir terjadi bebu kan dibersihkan. Jadi kawin, jadi yang semacam kue cucur itu dibuat tadi, dibakar. Lalu itu dibawa di jadi pada kawin selesai itu kawin nanti akan naik masuk dulu supaya mungkin padi ketika masuk dulu dia masuk dengan terus keberkatan itu tidak pada kawin. Nah dalam diskusi itu agak menarik buat saya. Jadi
Di waktu itu Saya jadi itu sebagai bahan diskusi. Kami coba membahas. Di bidang pertanian ternyata ini orang tua tidak masuk gerejanya, faktor-faktor ini tidak pernah diindahkan di gereja. Kenapa kita tidak mulai dengan katakanlah kalau kita mulai kerja sawah, mulai masuk awal musim hujan, kenapa kita juga tidak beribadah secara bersama? Yang orang sebut sebagai penakruk. Demikian juga setelah orang kerja sawah itu kan tidak langsung apa ya, tapi kan minimal ada semacam ibadah juga pada grup bahwa kita sudah bebas sedikit. Lalu terakhir ialah ketika kita sudah panen kan perlu ada pengucapan syukur. Pada sekali artinya kita membawa semua sudah di rumah dan ini sebagai persembahan syukur kita. Itu lama kami diskusikan, panggil beberapa senaris, kita bicara dengan beberapa tokoh. Tetap kita jalan. Dan waktu itu kita sudah praktekkan di gereja. Setelah juga minta pertimbangan waktu itu seluruh tokoh, kenapa tidak? Jadi ada semacam yang sifatnya formal. Itu yang memang ini tidak berlaku untuk tidak apa ya, di tempat-tempat lain. Tapi memang tidak berlaku di kelas sekolah. Dan ini begitu terpecah menjadi kelas yang berlaku, prinsip itu juga dipakai. Itu apa? Jadi sebagai tanda bahwa kita mulai kerja sawah, mulai kerja kebun, sekaligus menyambut musim hujan. Setelah kerja sawah, kan ada masa di mana kita menanti untuk masa panen. Jadi bahagia sekali sebenarnya persiapan untuk kita merawat itu sawah. Nah pada saat kita panen, kita juga harus merasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu intinya. Ternyata waktu penjelasan begitu sama dia, apalagi kita praktekkan di gereja, ini orang langsung dia masuk. Iya. kita mau coba menghidupkan temani melalui kampung-kampung adat. Iya. Lebih kepada nilai-nilai tadi itu apa? Supaya generasi ini bisa Betul. mengenal dan tahu apa makna yang akan dalam prosesi tadi. Baik itu apalagi dari Sebaiknya nilai-nilai hal-hal yang substansi dari setiap item itu barangkali perlu dikaji dan sekaligus kalau memang dia penting untuk gereja lakukan, ya gereja lakukan. Nah, gimana Sobat Budaya? Itu dia beberapa prosesi yang dilakukan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Unik bukan? Sayangnya tradisi tersebut sudah tidak pernah dilakukan lagi zaman sekarang. Jadi Sobat Budaya yang hidup di generasi sekarang mungkin sudah tidak dapat menyaksikan tradisi tersebut. Oleh karena itu, kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Tengah mencoba merevitalisasi tradisi-tradisi leluhur yang sudah hampir punah. Lestari budayaku, tanah Waikanena, loku Waikalala.